Latih kami dengan belajar dari firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah. Buah yang sedap, buah yang bisa dinikmati, buah yang membawa berkat buat kami semuanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau menurunkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, hadir di tempat kami ini Tuhan. Hadir merajai hati dan pikiran kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati dan pikiran kami menjadi terang. Sehingga setiap firman yang kami renungkan, firman yang kami dengar pada siang hari ini tidak hilang sia-sia, tetapi biar tetap tumbuh subur di dalam hati kami semuanya. Untuk seterusnya ya Tuhan, Kau buka tingkap-tingkap di langit, untuk lebih memberkati kami semua yang berkumpul di tempat ini, untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya upah-Mu sangat besar di surga. Upah kami semuanya sudah Kau sediakan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, Ibu, Bapak semuanya. Nantinya saya tidak akan berkata hanya Bapak, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Kami imani tempat ini nanti penuh dengan jiwa-jiwa, amin. Hari ini kita akan belajar mengapa kita boleh menikmati janji Tuhan. Jadi kita akan semua belajar menikmati, mengalami, dan namanya janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Lalu marilah kita bersama-sama mengapa kita perlu beribadah. Hari ini kita berkumpul di sini beribadah, Bu. Ingin apa? Menyenangkan hati Tuhan. Lalu untuk menyembah Tuhan. Saya kalau belajar firman bareng-bareng begini, saya lebih baik alon-alon, pelan-pelan, biar apa? Dinikmati bahwa firman itu pedang bermata dua. Yo ngandani awakku dhewe, amin. Tapi juga memberitahu kepada yang mendengarkan siang hari ini. Jadi mengapa kok kita perlu ibadah? Dadak nang gereja tangi Yesus, terus nanti salin kelambi ya Bu ya, terus nanti datang ke gereja, untuk apa kita semuanya? Amin. Mari kita akan belajar di Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, yang sudah ketemu katakan amin. Roma 11 ayat 36, 1, 2, 3, iya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sebetulnya begini, ibu-ibu yang kami kasihi, kita manusia ini diciptakan Tuhan untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin supaya kita itu hari semakin hari memuliakan nama Tuhan. Amin. Kemarin ada seorang ibu yang datang ke rumah, tanya, Pak Petrus, kita itu kalah loh Pak dengan tetangga sebelah. Kenapa kalah? 5 waktu dia. Pagi-pagi kita masih tidur, dia sudah teriak dengan corongnya. Lalu nanti siang, nanti ini 5 kali. Ibu, apakah ibu merasa kalah? Iya. Kalau ibu merasa kalah, mari menang bersama Yesus. Karena apa? Daud mengajari tidak 5 kali. Sehari kita menyembah Tuhan berapa kali? Daud mengajari 7 kali. Amin. Aku menyembah Tuhan 7 kali di dalam sehari, kata Daud. Berarti lebih hebat. Mari kita nikmati itu. Lalu hari ini pelan-pelan, step by step, saya akan memperkenalkan dulu mengapa perlu kita ibadah. Karena sejak semula manusia diciptakan memang untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu pernah ingat kisah Musa? Di mulai keluaran 5 nanti diceritakan. Musa disuruh oleh Tuhan untuk berteriak kepada Firaun. Raja Firaun, aku diharuskan oleh firman Tuhan untuk membawa umatku Israel keluar kepada gurun untuk apa, Bu?
untuk beribadah. Amin. Sampai 10 kali. Karena apa? Mengapa sampai 10 kali? Karena Firaun belum mau kasih tulah ini, tulah itu kan. Tapi selalu dia teguh. Tetap ngomongnya dibantu sama Harun. Firaun, tolong Firaun, keluarkan aku dan seluruh rakyat Israelku untuk pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, pergilah ke padang gurun 3 hari perjalanannya untuk memuliakan namaku, kata Tuhan, dan untuk menaikkan persembahan-persembahan yang baunya harum bagi Tuhan. Amin. 1, kita celengi kritik Musa memberi contoh. Yang kedua, celengan yang kedua, mari kita maksudkan, kita belajar dari Nuh. Amin. Alkitab tidak pernah mengajarkan Nuh itu nggawe perahu yang sebesar itu dibantu oleh istrinya dan anak-anaknya, betul? Nuh nggawe dewi, Bu, membuat bahtera yang begitu besar, dan Tuhan katakan bukan dari kayu sembarang, kayu gofir, kayunya atos banget. Ukurannya harus segini, Nuh, tingginya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Lalu kau buat kamar-kamar kotak-kotak. Alkitab mengatakan Nuh mengerjakan tepat seperti yang diperintahkan oleh. Saya mulai merinding, Bu. Karena apa? Menikmati firman Tuhan luar biasa. Karena apa? Di belakang perintah tadi Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Amin. Nek kowe gelem setia melakukan firmanku, yo kowe tak kasih hadiah, nak cara orang dunia ngomong. Misalnya kalau saya punya cucu, tolong bersihkan kamar mandi ya, Cuk. Biasanya nak karena cucu, yang aku meh dikai opo kan juga. Sama juga, hubungannya persis sederhana gitu. Nuh disuap membuat kapal begini-begini. Lalu setelah kapalnya jadi, seluruh istri, maafkan seluruh istri karena istrinya cuma 1 ya. Istri dan anak-anak menantunya dan binatang-binatang yang berpasang-pasangan seperti firman dimasukkan semuanya. Lalu terjadi hujan lebat sehingga kapalnya naik. Amin. Lalu apa yang terjadi? Setelah kapalnya mendarat, ini ringkas saja singkat, Nuh menyuruh istrinya dulu keluar, anaknya keluar, seluruh hewan-hewannya keluar semuanya. Kalau sudah di darat, apa yang dikerjakan Nuh? Membuat persembahan. Dia memilih sapi yang tambun, domba yang disembelih, dibakar, membawa persembahan dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Lalu firman-Nya digenapi, Nuh, aku menyesal sudah membinasakan manusia. Mulai saat ini, kata Tuhan, aku tidak akan membinasakan lagi. Artinya apa, Ibu? Ujian, penyembahan, kita apapun yang kita lakukan dihargakan Tuhan. Karena apa? Ada firman-Nya lagi, Tuhan bertahta di atas segala ujian. Amin. Lalu mengapa kita perlu beribadah? Mari kita lihat sekarang kebenaran firman ini di 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 1 Timotius 4 ayat 8, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang B dikatakan, baik, sekali lagi katakan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ini sebetulnya menyambung khotbah Ibu yang kemarin. Ibu, saya masih ingat terus karena apa firman yang disampaikan setiap hamba-hambanya Tuhan. Saya belajar untuk selalu mengingat. Ibu berkata, opo wong nak ibadah so nak wis sugih. Opo wong iso nak ibadah karena nak wis selong, enggak kan? Ibadah itu ternyata di sini diperintahkan Tuhan. Saya akan mengurai dari ayat yang A dulu. Latihan badani terbatas gunanya itu artinya apa? Siapa yang hadir di sini yang sudah pernah mengerti dari media sosial namanya Agung Hercules? Ada yang tahu nggak, Bu? Agung Hercules itu sampai mikir satu Bible ya. Itu namanya latihan badani.
Otot iso gede kan, itu latihan badan. Mati nggak? Mati, sudah mati. Orang yang dulu kekar karena latihan badani, ujung-ujungnya mati juga. Berarti latihan badani yang kita kerjakan itu terbatas. Amin. Tetapi yang seterusnya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji. Janjinya siapa Ibu? Janjinya Tuhan. Kalau kita beribadah, itu kita bisa menikmati janjinya Tuhan yang baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya tanya sama Ibu, hidup ini itu artinya hidup yang sekarang, betul Bu? Lalu kalau ada tulisan, ada firman yang mengatakan hidup yang akan datang itu kapan Bu? Hidup yang akan datang itu karena kita anak Allah, walaupun sudah mati, tetapi, amin, walaupun kita sudah mati tubuh ini, tapi firman genapi bahwa kita sudah diangkat karena menjadi anak Allah. Artinya, kalau kita setia ibadah, kita itu juga dikasih janji sama Tuhan untuk hidup yang sekarang sampai pada saat kita meninggal. Amin. Karena apa Ibu? Sekarang coba kalau kita berpikir-pikir. Kemarin saya kenalkan ini Pak Kefas. Jadi Pak Kefas itu jenengan Inggris, nak jenengan Jawa Petrus. Saya Pak Petrus, ini Pak Kefas. Kami satu roh dan satu RT, kemudian satu pelayanan. Ya, ahli main keyboard. Kalau Ibu yang masih punya cucu yang kepingin les sama beliau, nanti rembukan diri. Baik, jadi begini, latihan badani tadi terbatas. Lalu untuk bagaimana janji-janji Tuhan, kita juga akan menikmati bagaimana janjinya Tuhan. Amin. Apa yang dijanjikan Tuhan kalau kita mau ibadah? Mari kita buka Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Ini kalau kita ibadah. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Amin. Ibu, mohon dibacakan. Yesaya 58. Apabila engkau apabila menghormati hari Sabat. Ya. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala caramu dan dengan tidak mengurus urusan atau berkata omong kosong. 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintas puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Amin. Yang paling terakhir, saya tidak kepingin medeni, tapi dikatakan sebab mulut Tuhan yang mengatakan. Amin. Bukan mulut Pak Petrus. Amin. Tetapi ini yang memerintahkan Tuhan. Mari kita baca pelan-pelan dari ayat 13. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ini janjinya Tuhan di sini. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya.
Amin. Jadi saya juga ingat lagi kata ibu yang kemarin di sini. Kalau orang banyak masalah, aku ora nang gereja lah, aku gak masalah kok. Ibu kemarin bicara seperti itu. Saya ulangi lagi ini karena saya ingat terus. Saya kepengen apa yang disampaikan ibu itu kok berlanjut. Hari ini kok saya dituntun begini, ngomongnya seperti ini. Karena apa? Sebetulnya saya tanya sama ibu, yang butuh itu kita atau Tuhan? Yang butuh itu Tuhan apa kita, Bu? Kita. Karena begini, Bu, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita orang non gereja, kita tidak menyembah Tuhan. Tuhan sudah mulia enggak? Tuhan sudah mulia. Kita datang, kita menyembah, kita berbuat dosa pun sekalipun, Tuhan sudah mulia. Bahkan ada Alkitab mengatakan kepadamu, kuperhadapkan dua pilihan. Sedangkan mau pilih berkat atau mau pilih kutuk. Tuhan izinkan. Diselenggarakan. Tapi di sini dikatakan, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan acaramu. Pak Kefas datang ke rumahku, yuk Pak Petrus, ibadah. Sek Pak, aku ki walesane anyar, aku meh mancing. Misalnya, lupa iki hari Minggu hari Sabat, so minggu ngarep aku le ibadah. Ada ngampiri tonggone nih, Pak, ayo ibadah. Lah iki aku ono tamu. Lah iki dan sebagainya. Banyak alasan. Mari kita lihat. Hari Senin sampai hari Sabtu full semua Tuhan berikan kue kerja. Sepoi esok sampai bengi silahkan. Tapi Alkitab mengatakan hari Sabat adalah milikku kata Tuhan. Itu hari kemuliaanku kata Tuhan. Berarti harus dikatakan wajib kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Upahnya, jadi tema hari ini adalah kita mengalami dan menikmati janjinya Tuhan. Janji Tuhan kalau kita beribadah apa? Ayat 14. Bersama-sama kita pelan-pelan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit kemenangan dengan kendaraan kemenangan. Puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, mohon izin angkat tangan. Siapa yang hadir di sini tidak punya masalah? Nggak ada kan? Mesti aku ngacung di diri karena aku masalah ya oke. Tetapi Tuhan itu bukan masalahku. Masalahku itu bukan jadi Tuhanku. Akan saya kesampingkan. Dan saya belajar seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi karena apa? Mengapa orang boleh berkata seperti ini? Karena sudah melakukan ibadah. Artinya apa? Siapa, ada pertanyaan yang sederhana. Siapa orang yang boleh menikmati janjinya Tuhan? Ya orang yang datang beribadah. Amin. Amin. Nak wong ora tahu berdoa, wong ora tahu ibadah, ora tahu baca firman, sing penting aku masuk surga. Surga ini sapa? Amin. Karena surga itu harus diusahakan. Keselamatan kita sudah diberi. Barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, nanti diselamatkan. Tetapi masalahnya kita masih hidup. Kita belum dipanggil. Masih hidup di dunia yang jahat seperti ini. Sehingga sering-sering kita berkumpul di dalam dosa. Amin. Makanya kalau orang begini, Bu, di rumah sakit kita berkunjung, Ibu, ini Pak, ini sudah stadium 4, kanker. Nah bagaimana? Pak minta doakan. Saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu saya bisiki masih bisa dengar? Masih. Tirukan perkataan saya masih bisa. Tirukan. Dalam nama Yesus saya terima engkau Yesus. Masuklah dalam hatiku. Menjadi juru selamatku, menjadi Allahku. Bla bla selesai. Amin. Meninggal. Masuk surga? Pasti. Pasti. Karena apa? Tidak hidup lagi. Habis mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi meninggal, berarti masuk surga. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Tetapi kita juga sudah melakukan. Ibu percaya Yesus? Amin. Tetapi masalahnya saya urip. Sehingga hidup di dunia ini kita sering melakukan Galatia yang tadi. Galatia 5, berkumpul di dalam dosa tadi. Amin. Maka memang datang kepada ibadah, mohon ampun kepada Tuhan.
Tadi pagi kami sekeluarga membaca di Yesaya 1 yang di situ dikatakan semerah apapun dosa kita seperti kain kirmisi, kalau kita berani datang kepada Tuhan dan mohon ampun, Tuhan akan putihkan seperti salju. Amin. Tetapi masalahnya adalah mengerti bahwa pemulihan hidup kita itu karena kita mau beribadah. Karena ini yang paling penting. Hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan, kita akan berdoa. Nanti di sini ada ibadah ini. Kita berdoa supaya di sini nanti juga ada. Tetapi ini pun dihargakan. Ini hari Sabtu juga boleh beribadah. Artinya seperti itu. Tapi nanti kita berdoa lagi supaya hari Minggu juga kita bisa berkumpul di sini. Amin. Jadi upahnya kalau kita beribadah, maka engkau akan bersenang-senang karena bisa melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Artinya, nak kita punya masalah sebesar apapun, Tuhan berkati kita, Tuhan buka pintunya. Ada firman yang berkata kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang berkuasa menutupnya. Amin. Apa saya ngomong itu rada masalah? Ada, tadi saya boncengan sama bapak ini. Ya punya masalah, kita masih hidup. Tetapi saya percaya anak-anak yang setia pasti dilawat Tuhan, pasti diopeni Tuhan. Semuanya ibu yang datang sini juga menunjukkan bukti setianya. Datang dari rumah Ponorogo berjalan ke sini, ini dihargakan Tuhan. Lihatlah ibu akan diberi kendaraan kemenangan. Apapun persoalannya saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu persis apa yang dikandung hati ibu. Tuhan tahu persis apa yang menjadi masalah ibu. Tuhan mengenal lebih dari ibu yang mengenalnya sendiri. Nanti Tuhan akan tinggal angkat tangan, Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Ini masalahku, tetapi masalahku itu bukan menjadi Tuhan. Yang Tuhan adalah Engkau sendiri. Bagian kami adalah percaya, Engkau yang mengerjakan. Amin. Jadi kalau tadi di depan, kembali kepada 1 Timotius tadi, untuk hidup yang akan datang. Itu artinya kalau kita sungguh-sungguh beribadah terus-menerus, berarti pada saat kita menutup mata sekalipun, pintu surga sudah dibuka untuk kita. Amin. Ada cerita yang agak lucu, tapi medeni. Saya kepingin seneng medeni, tetapi memberkati. Amin. Sekarang kalau kita pikir, anak muda misalnya, ada anak gadis. Tragedi apa yang kamu pikir paling ciloko seumur hidupmu? Pak, tragedi saya kalau ditinggal pacarnya memutus hubungan dengan aku, itu tragedi. Nanti saya kembali ke ibu di sini. Ibu, tragedi apa? Seperti istri saya. Mami, tragedi opo keluarga kita? Tragedi kita yang di Palu kemarin, ada gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Mobil kita hilang, rumah kita hilang, sekarang kita tidak punya rumah. Itu tragedi. Oh ya Bu, saya bersaksi, saya nggak punya rumah loh Bu. Karena waktu gempa Palu kemarin, saya pulang ke Semarang, tidak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan izinkan, saya menempati hari ini yang saya pandang rumah mewah ya Pak. Tapi orang bayar. Amin. Tuhan luar biasa. Sesen pun saya nggak bayar. Kamarnya 3, kamar mandi luas, dapur luas, ada garasinya ada 2 untuk 2 mobil masuk. Sepeser pun saya nggak bayar. Tempati sampai Tuhan menunjukkan mujiznya, nanti punya rumah lagi. Luar biasa kan? Ibu juga bisa. Semua orang juga bisa. Saya mengalami dan saya pelaku itu. Tetapi apa yang saya lakukan, semuanya saya ayo melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana Tuhan menolong istri saya yang dikelindes motor, NMAX, boncengan, peluduk, ban depan, ban belakang, kena semuanya, digiles, kena di sininya. Tapi istri saya sudah pakai jas karena mau melayani WL di gereja sorenya. Penting lagi saya. Bagaimana cara Tuhan menolong, saya nggak ngerti. Saya cuma bilang, Tuhan tolong istriku, ditelindes motor. Dia bangkit lagi. Pikirku, Ki Elizabeth. Tapi Tuhan tolong. Akhirnya ada anak Tuhan yang sudah pakai baju celebration, adalah Lamroh ya benar. Itu menolong, ayo mami kita bangun. Dicarikan mobil, karena kami bawa motor juga. Lalu sopirnya berkata begini, Pak ini rumah sakit mana? Istri saya ngomong, enggak rumah sakit, siapa yang bilang rumah sakit? Ke gereja Pak. Jadi tidak ke rumah sakit tapi langsung ke gereja. Badan yang kotor dengan gigitus motor tadi ke gereja. Lalu karena
anak Tuhan sudah sampai ke gereja, kasih kabar beberapa, dan ada ibu gembala yang di situ ngomong, Ibu Sisil nanti kena tabrak ini. Lalu sudah sediakan obat-obatan di situ, dikasih obat merah dan sebagainya. Ibu gembala ngomong begini, Pak Petrus, hari ini nggak usah pakai keyboard, pakai gitar saja yang melayani sembarang orang. Pak Petrus yang WL, karena Bu Sisil nggak mungkin WL. Bu Sisil katakan apa? Ibu, saya tetap bisa WL. Diterindes motor, tetap bisa WL. Luar biasa, dari awal sampai haleluya terakhir melayani Tuhan luar biasa, lompat-lompat koyo ora ketabrak motor. Saya cuma berkata begini, bagaimana Tuhan menolong kita? Ya nggak tahu. Seperti peristiwa saya tidak punya rumah di Semarang ini, bagaimana Tuhan menolong saya? Ya dari orang-orang yang diberkati Tuhan, digerakkan hatinya oleh Tuhan. Tetapi rumusnya yang pertama, jangan tinggalkan ibadah. Saya bersaksi, saya sudah kenal Tuhan 2014, belum lama. 2014 saya mengenal Yesus yang sesungguhnya. Sejak saat itu, satu hari pun, ampuni Tuhan kalau saya tak sombong, tapi ini bersaksi, saya tidak pernah meluangkan waktu untuk sehari pun tanpa ibadah. Hari Minggu kejadian apapun, saya tetap terobos, saya ibadah. Karena saya ngerti, hadiah orang ibadah, Tuhan akan memberikan kendaraan kemenangan. Amin. Ini buktinya tadi. Lalu bagaimana kalau perut kita lapar? Di situ tertulis, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Amin. Yang bisa membuat perut kita kenyang itu bukan ibu kita loh. Amin. Tapi ibu kita kan tinggal godok, tinggal menanak nasi pun ada berasnya. Tapi dari mana berkat-berkatnya? Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi tadi saya kembali kepada setelah kesaksian, peristiwa tragedi orang hidup yang paling ngeri itu bukan karena entek omai, entek berkati rezekinya di dunia. Alkitab mengatakan di buku Tuhan, yang di dunia semuanya sia-sia. Amin. Saat kita sudah menutup mata, kabeh enggak digowo. Oh, besok aku nang kuburan tolong TV ku digowo, aku tak nonton. Besok kalau di kuburan aku tolong digawake Innova bene enak, AC-nya enggak ada. Amin. Tragedi yang paling besar menurut Alkitab adalah pada saat kita sudah menutup mata selama-lamanya. Menutup mata selama-lamanya itu artinya apa, Bu? Meninggal. Tetapi saat kita meninggal, Tuhan Yesus mengatakan, pergi daripadaku, aku tidak mengenalmu. Itu tragedi yang besar. Pergi daripadaku, aku tidak mengenalmu. Padahal sudah menutup mata, sudah mati kita, tidak bisa bertobat lagi. Itu tragedi. Itu karena apa? Sejak manusia masih hidup diberi kesempatan, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak bertobat kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau orang sudah mati, terus bisa bertobat nggak, Bu? Nggak bisa. Oh gampang Pak, aku punya uang, nanti aku akan menghadirkan jemaat seluruh Indonesia, tak akan berdoa. Bisa? Nggak bisa. Mendoakan orang-orang yang datang itu untuk menghibur yang ditinggalkan. Amin. Tetapi orang yang sudah meninggal, ya wis, kita mengatakan akan menghadap tahta pengadilan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka hari ini penyadaran bagaimana kita bisa menikmati janjinya Tuhan, ibadah. Amin. Jangan ditunda. Oh aku ono acara, oh aku ini, oh aku itu. Bagaimana kalau sekarang dibalik? Tuhan aku minta ini, oh sorry ya, aku kayak gini, aku kayak sibuk. Sakit hati kita. Amin. Bagaimana mulut kita bisa dikuduskan? Kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya sungguh-sungguh kita berani kepada Tuhan. Angkat tangan, Tuhan, hari ini hari Sabatmu. Aku memuliakan nama-Mu. Aku memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Karena apa? Yang tadi dikatakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari Bu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita berani menyenangkan hati Tuhan pada saat di hari Sabat seperti ini, kita berkumpul di tempat ini menyembah nama Tuhan. Lihatlah Bu, perkara-perkara yang Ibu alami, Tuhan katakan di sini firman-Nya, aku
akan memberikan kendaraan kemenangan. Amin. Minggu besok, kalau ibu merasa diberkati firman ini, gandeng tetangga ibu, gandeng kenalan ibu. Karena apa? Ada tugasnya, ada. Tugas orang percaya adalah memberitakan kabar Injil, baik keadaannya baik maupun tidak baik. Katakan pada tetangga, yuk datang ibadah. Karena apa? Itu dihargakan Tuhan, ibu. Amin. Nek ngejak wong nang rumah makan gampang banget. Yuk, gratisan makan bareng. Tetapi ini kita menikmati hadirat Tuhan malah lebih luar biasa. Amin. Saya beriman sungguh dengan Pak Harim kemarin saya katakan, tempat ini akan jadi tempat luar biasa. Tempat ini pasti diberkati Tuhan. Saya katakan hari ini ada 2 bapak, tapi besok di sini penuh bapak-bapak. Ibu-ibu juga ditambah-tambahkan. Amin. Jadi yang terakhir, jadi kami menyadari benar-benar bahwa mengapa kita perlu ibadah, karena sudah ngerti. Berarti memang tugas kita, karena apa? Yang butuh itu kita. Tuhan gak butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Ini yang paling penting kita pegang. Yang kedua, hormati hari Sabatnya Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan janjinya kepada kita dan boleh menikmati. Karena begini, ada firman yang menyentuh, ada firman yang begitu hafal kita ucapkan. Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Untuk siapa itu, Bu? Untuk kita, tetapi yang tulisannya yang setia. Amin. Yang setia, Bu. Amin. Kalau kita sudah setia beribadah, setia menyembah memuji Tuhan, meremakan seluruh firman-Nya, diyakini, kita imani, kita percaya, segala apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan izinkan. Amin. Tapi itu berarti kan kita harus lakukan dulu. Kesetiaan dulu kita harus naikkan, step by step, langkah demi langkah. Tuhan, aku mau Kau pimpin dengan Roh Kudus-Mu untuk benar-benar menjadi anak-Mu yang semakin setia, seturut dengan firman-Mu. Amin. Mari kita akan buka lihat. Orang yang bisa menikmati firman Tuhan itu adalah benar orang-orang yang tidak pernah mengecewakan hatinya Tuhan. Kita akan lihat di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Amin. Karena waktu itu ada yang bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Monggo dijawab, Ibu. Ada yang bisa dijawab? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Haleluya. Dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatiku. Karena apa? Firman Tuhan ini juga selalu mendakwa kita. Lihat, puji Tuhan kalau ibu sudah melakukan. Begitu ibu bangun tidur, banyak loh orang yang, apalagi maaf, kalau perokok misalnya, bangun tidur apa yang dicari? Rokok, korek, kan? Dan lain sebagainya. Kalau ibu punya kesibukan yang sangat tinggi, bangun tidur langsung ke dapur. Pekerjaannya menumpuk begitu. Padahal Tuhan inginkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti kalau kita masih diberkati hari ini, masih bisa bangun dari tidur, apa yang harus kita lakukan? Mengangkat tangan dulu, menyembah Tuhan. Terima kasih. Saya kenalan sama ibu. Ibu siapa namanya, Ibu? Ibu Lani. Ibu Lani, apakah kalau mau tidur berdoanya begini, Tuhan, saya mau tidur Tuhan, besok pagi tolong kalau jari-jariku bisa bergerak lagi ya Tuhan. Enggak begitu kan? Tuhan, kakiku berkati besok juga bisa bergerak lagi. Enggak. Tetapi lihat, begitu ibu bangun pagi, tangannya bergerak lagi, matanya bisa melihat lagi, kakinya bisa untuk berjalan lagi. Itu namanya lawatan Tuhan yang sempurna. Amin. Ini makanya ibu bersyukur. Banyak hal yang kita tidak pikirkan, banyak perkara yang kita tidak doakan, Tuhan sedih. Amin.
Bagaimana kita mau percaya betul-betul akan firman Tuhan akan digenapi? Mari kita lihat buktinya yang ada di Bilangan 23 ayat 19. Hari ini luar biasa. Roh Tuhan di tempat ini limpah. Bilangan 23 ayat 19. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, itu hukumnya akan seperti itu. Tadi di ibadah, di dalam hari Sabat, kalau kita mau ibadah, Tuhan tadi katakan akan memberikan kendaraan kemenangan dan akan membuat perut kita kenyang. Oleh milik pusaka Yakub. Di mana kita akan beriman? Di sini. Bilangan 23 dikatakan 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Diberkati Bu. Luar biasa. Kalau manusia itu bisa bohong, bisa Pak, besok Rebu aku pasti ke rumahmu. Ditunggu sampai Jumat gak datang. Ini kalau manusia yang berjanji. Tapi lihat kalau Tuhan berjanji. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah tidak pernah bohong. Amin. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Luar biasa Ibu. Hari ini kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita di dalam segala perkara kita. Amin. Sekarang kita ayat yang terakhir. Kita mohon petunjuk Tuhan supaya benar-benar kita diteguhkan hatinya. 1 Yohanes 2 mulai ayat 3, 4, 5, 6. Firman Tuhan hari ini mengalir banyak sekali untuk supaya meneguhkan kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Amin. 1 Yohanes 2 mulai ayat yang ketiga sampai ke 6. Ada yang bersedia membacakan? Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Yohanes 1 pasal 2 ayat 3, 4, 5, 6. Dan inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama sebelum ibadah ini kita tutup, kita merenungkan sungguh ayat ini. Yang pertama, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Minta pertolongan Roh Kudus supaya benar-benar kita dipimpin oleh Roh Kudus, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Sehingga kalau kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, janji apapun yang Tuhan sudah firmankan pasti digenapi, kita boleh menikmatinya. Barang siapa aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini pasti ujung-ujungnya binasa. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, padahal kita mengenal dia, berarti dianggap pendusta oleh Tuhan dan dianggap kita tidak mengenal kebenaran itu. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Lalu ayat yang paling terakhir yang benar-benar kita pegang, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita benar-benar mengikuti firman ini dan bisa melakukannya.
Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Saya sebelum ini akan mengulas ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya tanya lagi sama ibu. Ibu berani berkata bahwa Yesus ada di dalam hati ibu? Amin. Semua berani mengatakan? Berani? Yesus ada di dalam hatiku. Yesus di dalam hidupku. Amin. Tetapi di sini dikatakan barang siapa yang berani mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus selama hidupnya mengasihi luar biasa. Bahkan nyawanya pun diberikan supaya kita bebas, kita ditebusnya. Kata-kata wajib inilah yang harus ibu pakai. Ibu kalau belanja di supermarket ada tulisan di Matahari, di mall sana ditulisan wajib pakai masker. Ibu kalau tidak pakai masker boleh masuk nggak? Tidak boleh. Amin. Ini harus kita pakai sekarang. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini juga keharusan. Pak, Yorai Soto Pak, kita kan masih di dunia. Bisa kalau kita mau menyerahkan kepada Roh Kudus. Amin. Bisa. Karena apa? Hanya Roh Kuduslah yang bisa menolong kita. Amin. Maka luar biasa, hari ini kita banyak belajar bahwa kita hari ini atas pertolongan Roh Kudus kita ngerti. Satu, mengapa kita diciptakan? Ternyata untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita boleh untuk ibadah? Karena Tuhan sudah sediakan janji-janjinya. Kesampaikan masalah itu, kesampaikan persoalan ibu, datang kepada Tuhan, terobos. Karena apa? Nanti Tuhan yang akan bekerja. Ibu nanti kalau di rumah belajar dari Yosafat, belajar dari Daud. Daud tidak pernah dia berperang loh sebetulnya. Tapi setelah ada musuh, dia pakai kakinya, dia pakai tangannya untuk menyembah. Amin. Tuhan, di sana ada musuh Tuhan. Di sini begini, di sana begini. Datang kepada Tuhan. Bahkan salah Siklak waktu dibakar, istrinya dibawa, anaknya ditawan, seluruh penduduknya juga, desanya semuanya dihanguskan, dibakar semuanya. Bahkan tentara-tentara Daud mau mengutuk kita dengan batu. Tetapi lihat, Daud memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Luar biasa, diberi kemenangan. Mari kita bersama-sama, kita akan sembah Allah Roh Kudus yang memenuhi kami, supaya kita semuanya tetap menyembah Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh Tuhan memperbaharui hati kami untuk boleh semakin setia melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sudah menyediakan janji-janji dan berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Pimpin kami Tuhan, ajari kami ya Roh Kudus untuk bisa sungguh-sungguh datang kepadamu. Istimewa pada sahabat-Mu untuk boleh datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, ceritaku, jawab
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari pertama kita masukin dari pertama. Allah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamaahku rindu hadiratmu, sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Berkenan Tuhan hamba-Mu pada siang hari ini datang kepadamu untuk membela persatuan doa kemenangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan. Rumah ini Kau berkati, tempat ini Kau kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Persatuan doa kemenangan akan membawa dampak yang luar biasa di lingkungan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, impartasi dari kekuatan Roh Kudus yang luar biasa membina kami untuk hidup di dalam damai sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat yang hadir di tempat ini Tuhan. Lawat pribadi, lepas pribadi Tuhan. Mari Bapa jamah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hampiri Tuhan satu persatu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, Engkau yang tahu. Bahkan Engkau sendiri yang tahu jalan keluarnya Tuhan. Karena kami percaya Engkau berfirman, akulah jalan. Kami nikmati itu Tuhan, bahwa Engkaulah jalan dari segala persoalan kami. Engkau akan membuka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau pun mengundang kami, datanglah kepadaku, orang yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar hamba-Mu akan menutup ibadah pada siang hari ini, kiranya Engkau yang menyertai kami, memberkati setiap langkah kami. Semakin hari semakin berkenan hidup kami di hadirat-Mu Tuhan. Ajari, latih kami dengan kepimpinan Roh Kudus-Mu untuk benar-benar mengimani dan percaya bahwa firman-Mu pasti akan Kau genapi. Seluruh janji-janji-Mu pasti akan boleh kami alami, kami nikmati. Ajari kami supaya lebih setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Persekutuan Engkau sendiri Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu yang manis, yang intim, memberkati kami kini dan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Amin.